Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Green. Senang sekali saya Abdul bisa kembali bersama Anda di spesial talk show kita kali ini di seri ketiga menuju Pilkada Ekologis. Kita menguji bakal calon pemimpin yang akan mengurusi pembangunan Provinsi Riau ke depan. Tapi tidak hanya konteks Riau, tapi juga konteks kabupaten dan kota yang ada di seluruh Provinsi Riau. Karena sesuai dengan surat edaran ya, atau sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa seluruh wilayah di seluruh tempat ya di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau akan menggelar proses pemilihan pemimpin serentak seluruh Indonesia dan di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita balik lagi di Pilkada Ekologis dan saya tentu tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber juga para panelis kita yang sudah berada di Lounge Hotel Pangeran Kota Pekanbaru yang menjadi sponsor terkait dengan acara kita pada sore hari ini, sahabat Green. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, hari ini direncanakan Bapak Dr. Andus Haji Samsua MSI yang akan menjadi narasumber kita pada edisi kali ini di serial ketiga. Namun tadi kita mendapat konfirmasi informasi dari beliau belum bisa menghadiri kegiatan kita hari ini. Kalaupun nanti ada informasi dan komunikasi selanjutnya, apakah mungkin nanti bisa menghadiri di akhir sesi, nanti kita akan coba komunikasi lagi, sahabat Green ya. Tapi tidak menutup keceriaan dan kemeriahan kita pada sore hari ini ya. Saya sudah bersama dengan para panelis kita yang sudah hadir di sini. Ada 4 orang panelis yang sudah siap nih sepertinya dengan pertanyaan-pertanyaan ya kalau Pak Samsuan jadi hadir, karena beliau memimpin Riau selama 4 tahun 8 bulan ya, dari 20 Februari sampai dengan 20 Februari 2019 dilantik Jokowi di Istana Negara sampai dengan November 2023, artinya 4 tahun 8 bulan Riau dipimpin seluruh arah dimensi pembangunannya oleh Pak Gub Samsuar. Khususnya kita ingin mengkoreksi atau memberikan evaluasi pada pembangunan di sektor lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Nah, hari ini saya juga akan tanya-tanya kepada para panelis kita seperti apa tantangan khususnya bagi Riau dalam menyelesaikan masalah-masalah atau PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintah di bidang tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Baik sahabat Green, langsung saja kita sapa satu persatu yang bersama kita sudah hadir. Yang pertama ada Bang Dr. Arifuddin, beliau adalah akademisi UNRI sekaligus peneliti dari Pusat Studi Bencana Universitas Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Arif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih atas waktunya. Udah lama gak jumpa. Iya, Bang Jali. Baik, terima kasih Bang Arif. Dan juga seperti biasa panelis tetap kita sudah join juga di sini. Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari, ada Bung Okto Yugo. Assalamualaikum, selamat sore Bung Okto. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat, Bang Jali. Terima kasih atas waktunya. Dan juga sudah hadir bersama kita Manajer Kampanye dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang lebih akrab kita kenal dengan WALHI ya, WALHI Riau. Ada Bung Ahlul Fadli. Bung Ahlul, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Terima kasih atas waktunya. Dan juga terakhir sudah bergabung bersama kita Koordinator Mapala, mahasiswa pecinta alam ya, se-Indonesia. Ada Bung Vivaldi Emri Nobel, betul ya? Panggilannya siapa nih? Vivaldi. Oke, terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Hotel Pangeran Pekanbaru yang hari ini menjadi sponsorship kita dalam penyelenggaraan acara ini, dan beberapa sesi kedepannya kita akan tetap lakukan di Hotel Pangeran. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita mencoba untuk sebut saja memberikan proyeksi atau memberikan kritikan evaluasi khususnya pada kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Kita tahu di masa Pak Samsuar kemarin, beliau telah memasukkan arah pembangunan kebijakan di sektor lingkungan di rencana pembangunan jangka menengah. Lalu juga beliau mempromosikan apa yang beliau sebut sebagai Riau Hijau. Lalu juga di mana Riau Hijau itu memprioritaskan terhadap pembangunan di sektor lahan gambut, pembangunan tata kelola sawit, lalu juga bagaimana kemudian fokusnya pada pembangunan ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti bisa memberikan semacam kritikan lah mungkin ya, dan evaluasi. Lalu juga nanti dari beberapa waktu ini kita sudah melihat ya bursa-bursa calon pemimpin di beberapa laman media online juga, media massa, permunculan nama-nama seperti sebut saja ada Wahid, ada Pak Samsuar, lalu juga ada petahana yang hari ini sedang menjabat sebagai bupati ataupun wali kota di beberapa tempat. Nah, saya ingin minta dulu nih pandangan dari Jika Hari sebagai lembaga yang concern untuk melihat dan mengkritik ya bahkan arah pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Riau. Kira-kira apa yang menjadi PR terpenting bagi para calon yang mendeklarasikan dirinya ingin maju dalam bursa calon pemimpin Riau, dan stressingnya pada isu-isu apa yang perlu diselesaikan secara cepat, Bung Okto? Ya, terima kasih banyak. Pertama itu saya dan juga masyarakat sebenarnya kecewa ya tentu dengan hari ini tidak hadir narasumber kita, karena sebenarnya kita ingin mendengar langsung dari narasumber. Kalau tidak itu kan seperti kita menggosip gitu ya. Maksudnya harusnya ini jadi perhatian juga masyarakat untuk bisa melihat salah satu poin penting adalah komitmen itu. Nah, kemudian kedua, dari pertanyaan Bang Jali itu sebenarnya inilah pentingnya pilkada itu harus jadi perhatian luas ya, terkait dengan kalau kita ingin memperbaiki Riau khususnya terhadap lingkungan dan sumber daya alamnya, itu apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Dan kita berharap memang tidak hanya dari suara-suara satu pihak dan seterusnya. Itulah kita ingin sosok orangnya, calonnya ya mengeluarkan itu. Nah, catatan singkatnya begini, terkait dengan program misalnya ya ataupun strategis itu sudah banyak ini yang sudah banyak jenisnya yang lahir tentang misalnya tentang gas rumah kaca, pembangunan dengan karbon sudah ada. Kemudian juga yang terbaru ada voluntary ya. Kemudian banyak lagi kebijakan yang mengatur perbaikan lingkungan dan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, problemnya itu bagaimana seorang pemimpin kepala daerah siapapun gitu ya, yang dia akan memimpin itu mampu untuk menjalankan itu gitu ya. Satu, mampu menguasai secara politik terhadap partnernya di DPR misalnya. Karena mau tidak mau bicara tentang kebijakan, program dan seterusnya itu harus sejalan dengan sumber daya resource atau vitaminnya gitu ya. Kalau mau bicara tentang mencegah karhutlah, kalau nggak ada dananya nggak bisa. Mau bicara tentang kesejahteraan masyarakat melalui hutanan sosial, kalau tidak ada anggaran tidak mampu atau tidak gitu. Kemudian juga kepada birokrat di bawah yang menjadi orang-orang atau bagian-bagian yang harusnya bisa melaksanakan. Dan kegiatan kita ini yang sering gagal. Kepala daerahnya ngomong apa, itu enggak gitu di bawah. Contohnya misalnya
Ini Pak Samsul ya, sebenarnya kalau ada orang ini bisa jawab. Lebih pas ya. Karena tentang perhutanan sosial sejak awal dia bilang. Yes. Tapi di dalam RKP di dinas Dinas ya, LHK ya. itu sampai berapa tahun nggak ada menyebut tentang perhutanan sosial. Ini kan nggak nyambung. Nah ini hal-hal yang menurut saya kepala daerah tuh harus ke situ. Karena dia memang politik ya, politisi. Dia harus mampu bagaimana menjalankan, bukan hanya mampu menyatakan programnya ABC, tapi juga secara politik dia harus mampu meyakinkan dan bisa membawa orang ke dimensi kepemimpinan. Saya kira Itu ya jadi catatannya. Oke. Saya ingin geser ke Bang Arifudin ya. Tapi tidak lupa juga sahabat Green, hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Ini juga jadi momentum penting ya, karena juga Indonesia itu komitmen emisi di tingkat global juga ada. Tidak boleh suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius, itu jadi komitmen para Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tadi. Bagaimana kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca, volume dan lain sebagainya, termasuk juga Sustainable Development Goals. Artinya kan Bang Arif, mungkin secara dokumen-dokumen kebijakan tingkat global atau tingkat lokal itu kayaknya udah lengkap ya. Narasinya juga mungkin sudah jelas. Tapi kata Bung Okto tadi, sering sekali eksekusi dan implementasinya itu nggak nyambung dan kenyataannya itu nggak terasa gitu, nggak terlihat. Bahkan efek ekonominya mungkin belum terasa betul di masyarakat. Apa yang kemudian dengan restorasi gambut, apakah ekonomi masyarakat meningkat ataupun lain sebagainya. Nah dari Bang Arif, bagaimana merangkum catatan terhadap tata kelola lingkungan hidup sumber daya alam, khususnya bagi para pemimpin kita yang ingin maju sebagai pemimpin beliau? Baik, terima kasih Bang Jali. Jadi Bang Okto sudah menyampaikan ceritanya. Kemudian tema kita pilkada ekologis. Pilkada ekologis. Jadi memang ingin melihat bagaimana sebenarnya pemimpin-pemimpin yang akan maju dalam pilkada ini memang paham dan punya komitmen terhadap persoalan ekologis. Mungkin yang bisa kita nilai itu Pak Samsula ya. Saya benar-benar tidak berkesempatan hadir ya. Tadi sudah disampaikan juga ada yang hijau ya. Kemudian juga memang dari sisi kebijakan saya rasa sudah mengarah kepada bagaimana ada keberpihakan terhadap masalah ekologis. Tapi saya mencoba untuk mengintip dari laporan dari BRGF tahun 2000 BRGF tahun 2024. Ini bukan laporan, tapi rencana yang di dalamnya ada laporan. Ya. Ternyata memang capaian untuk Riau itu untuk restorasi gambut itu capaiannya 54.306 hektar. Ya. Okay. Itu nomor 2 di Indonesia. Okay. Itu untuk yang restorasi gambut. Kemudian untuk mangrove itu nomor berapa ya? 124 ya, nomor 2 dari bawah, dari bawah ya. Nah itu catatan. Dan kemudian juga kalau kita lihat juga di sini juga pada laporan RGM yang paling besar ya dari dana TP itu gas bantuan itu Riau paling besar 17 miliar paling besar. Tapi jadi capaian bukan nomor 1. Ya kritis ya. Kemudian juga yang paling penting tadi juga dan setiap lo waktu asal di Manjali ya, kita nggak melihat ini bagaimana struktur anggaran kita yang benar-benar menunjukkan itu memang dialokasikan dalam konteks yang hijau tadi ya. Jadi sudah ada kebijakan, sudah ada komitmen, tapi tidak dibutuhkan dalam anggaran yang jelas. Jadi artinya kita agak ragu juga sebenarnya, kan nggak bisa. Walaupun mungkin dia sudah menuju beberapa ada staf ahli bidang lingkungan gitu ya, yang mencoba untuk mengkomunikasikan ya. Kemudian juga membangun komunikasi dengan teman-teman akademisi, teman-teman dari NGO untuk bagaimana sebenarnya Pak Gubernur punya waktu itu ketika Gubernur punya komitmen. Tapi nyatanya kan memang tidak ada ya, dalam struktur anggaran itu
kelihatan sudah dialokasikan. Ya, masih berharap dari bantuan pusat. Mungkin kalau kita lihat ya, program berjalan tapi masih berharap dari pusat. Syukurnya, tapi secara politis kalau kita perhatikan untuk dalam konteks restorasi gambut dan mangrove kita agak lemah. Lemah ya. Iya, karena kita tidak punya orang nomor yang ya eselon satunya di situ kan. Jadi dan Ditambah kita target prioritas juga sebenarnya. betul. Harusnya kita punya orang Betul. nomor satu di sana dan di eselon satu di sana sehingga memang ada keberpihakan itu nggak bisa dibantah. Pasti setiap deputi lah ya, deputi itu punya keberpihakan ketika dia memang berangkat dari daerah mana itu nggak bisa terbantahkan. Sekarang nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Jadi kita memang lemah ya. Jadinya, Ya ada mungkin yang jadi gini, ada anggaran yang memang TP itu jelas dialokasikan. Tapi paling banyak lagi anggaran sampai 300-an miliar ya dari DLG itu tidak teralokasikan. Artinya banyak yang di luar tadi yang 17 ini bisa ditetapkan sehingga memang oke lah kita masih belum menjadi prioritas dalam anggaran di daerah. Tapi bisa menangkap peluang-peluang itu sehingga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada ekologis tadi. Karena kebijakan-kebijakan restorasi ekologi itu juga sebenarnya kan bisa juga memakai skema-skema pendanaan dari pihak lain yang untuk kemudian proyek itu bisa berlangsung di daerah gitu ya. Betul sekali. Jadi selain dari BLGM sendiri, ya, dari TP itu jelas memang kan itu satkernya ada di LHK ya. Kemudian dari pusat, kemudian memang dari luar ya kita bisa kita bantah itu dan itu lebih besar ya, sangat besar dan sangat membantu sekali kalau misalnya dan bisa juga ditangani oleh teman-teman dari NGO ya ketika difasilitasi teman-teman NGO lebih besar dari sekitar. Saya kira itu dari berbagai anggaran ya. Saya kira itu yang memang harusnya ya siapapun yang menjadi kepala daerah besok itu harus punya komitmen prioritasnya. Kontrak politiknya salah satunya itu. Tidak terbantahkan bahwa Riau ini punya persoalan besar terkait dengan ekologis yang kerusakan gambutnya paling besar, kemudian juga mangrove-nya besar juga ya. Jadi harus punya komitmen yang kuat ya. Bahkan memang kalau bicara bencana asap ya pasti ke Riau. Bicara masalah gambut, Riau lah sentralnya. Bahkan di kami dulu saya dosen Untri, kita sudah membuka prodi magister manajemen yang fokus kepada kerusakan lahan gambut. Artinya memang ya itulah mungkin bisa juga dalam bentuk ekonomi itu kan bisa dalam jangka panjang investasinya masih dijadikan. Dalam jangka menengah, jangka pendek ya langsung wujudnya apa aksinya di masyarakat. Masih dari masyarakat kalau kehutanan, kalau hutan itu masuk kawasan kehutanan, tapi kalau di masyarakat itu tidak bisa. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Saya ingin geser ke Walhi. Kalau Walhi seperti apa catatannya? Sering sekali kalau kita melihat di Bung Alul ya bahwa berbagai macam model kebijakan untuk melakukan restorasi terhadap ekologi yang telah rusak gitu ya, baik abrasi, tata kelola hutan, lahan gambut, mangrove itu tadi sebatas pada konteks kertas kebijakan saja. Pada tataran implementasi kita nggak lihat progres yang begitu bagus begitu. Nah, Walhi melihat apa yang menjadi sebab dan bagaimana juga Walhi melihat apakah mulai ada figur-figur yang mulai bicara visi-misi ke arah penyelesaian masalah ekologi itu. Bung Alul, seperti apa Anda melihat ini? Baik, teruskan apa yang disampaikan Pak Abdan tadi. Kalau terkait sosok memang kita belum bisa melihat siapa yang punya mental yang bagus terkait menjaga Riau ini. Karena berhadapan langsung dengan gesekan bidangnya bisnis dan keseimbangan tadi. Ya kalau belajar dari program memang sebenarnya sudah banyak. Apalagi kayak praktek isu mangrove tadi. Sampai-sampai Jokowi datang ke Bengkalis untuk menanam mangrove dan kita kan lihat langsung setelah itu apa? Setelah itu kan bibitnya hanyut, nggak ada keberlangsungan gitu. Nah ini juga hal sama dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Programnya memang ambisius, tapi kita melihat ya, internalisasi apa yang bayangkan Samsuar khususnya Riau Hijau itu nggak dicerna bagus sama bawahannya. Gitu. Itu yang disampaikan waktu juga. Makanya
ya oke secara pandangan, kemudian ada tutupan kawasan yang itu memang mungkin sebenarnya tutup kawasan yang sudah ada, bukan yang bagaimana yang mereka perbaiki gitu. Nah, kita kan sulitnya melihat capaian di lapangan itu benar nggak yang mereka lakukan itu, kayak penghijauan, penanaman, itu kan nggak nampak. Setelah kita bedakan kan angka-angka gitu, kita melihat realnya bagaimana di sana. Itu kan dia koordinasi sama di angka kabupaten dan kota misalnya, kan. Kita nggak tahu nih komunikasi mereka itu bagaimana. Nah, itu yang nggak kita lihat. Sebenarnya peluang Samsuar itu sebenarnya momennya waktu masyarakat Kuta Utara ya, orang bahwasannya izin tambang ilmu itu harus dicabut segera gitu. Tapi kan momen itu nggak diambil langsung. Masyarakat tuh butuh waktu menunggu terlalu lama gitu. Dan akhirnya mas dicabut, tapi kan sudah banyak proses kerusakan lingkungan, ekosistem waktu udah rusak gitu. Nah ini semangatnya tidak diambil sebagai peluang gitu. Ini yang kami lihat. Sebenarnya dia punya sikap tidak gitu. Padahal kan secara pelanggaran sudah ada, kerusakan sudah ada, terdampak kepada masyarakat langsung gitu kan. Nah ini kenapa nggak ada eksekusi langsung gitu. Nah, ini kami lihat secara politik ini bagaimana gitu. Apa yang membuat itu prosesnya terlalu lama. Nah masyarakat juga udah ketemu sama Mas Samsuar di Jerman diskusi gitu ya. Nah, tapi kita lihat setelahnya itu memang agak lama masyarakat yang menunggu itu, memang pencabutan itu. Nah ini kita lihat kita elementarnya birokrasi ini apakah masih kurang atau memang ada hal yang menjanggal di kebijakan itu. Nah kalau bicara konsep yang sudah kuat gitu, apalagi jika Hari dan kawan-kawan CSO juga membantu menyusun, apalagi yang kurang sebenarnya. Tapi kan tinggal eksekusinya. Nah eksekusinya gimana? Kalau hanya sekret gubernur saja ya wajar gitu kan. Tapi kan kita perlu tim kerja yang mampu untuk mengeksekusi bersama gitu, berbagi lintas OPD sebenarnya kan untuk membuat priori hijau versinya pemerintah gitu. Tidak hanya DLHK atau yang lain, semua harus berkontribusi. Nah ini kita yang tidak tahu apakah ini tidak bekerja atau memang ada hal yang tidak berjalan. Nah, itu. Oke, terima kasih Bung Aldo. Saya ingin minta perspektif dari teman-teman Mapala ya, ini koordinator FIPADI. Bagaimana teman-teman Mapala melihat persoalan sekarang ya terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam kita, kemudian dikaitkan juga dengan munculnya bakal calon yang mendeklarasikan dirinya siap untuk memimpin Riau gitu. Nah, dari kacamata teman-teman Mapala seperti apa? Untuk terkait dari Mapala sendiri, terkait munculnya pilkada sekarang kan kembali pada tema ini, pilkada ekologis. Bahas terkait khususnya sekarang bahas provinsi yang kembali lagi yang dikatakan Bang Ahmad tadi, Jokowi menanam mangrove di Pulau Bekalis ya. Itu kalau salah itu 2021 memang ada sekitar 1.000 mangrove yang ditanam, tapi satu pun kita ketika ke sana itu tidak ada tumbuh satu pun. Sekarang berbicara tata kelola sendiri, tata kelolanya bagaimana tata kelola pemerintah ini serius nggak untuk menjalankan tata kelola lingkungan hidup yang berlaku di Provinsi Riau. Dan banyak permasalahan di Riau, di daerah lain ada permasalahan ini, tetapi di Riau ada yang lebih dari itu. Nah itu yang sudah dipasar pada saat ini di Riau. Dan kita berbicara harusnya Pak Samsuar, saya gubernur sebelumnya itu hadir untuk menanggapi kita sebagai penanggap dari beliau. Jadi kalau beliau tidak hadir, susah kita untuk mempertanyakan kembali harapannya yang beliau datang. Karena banyak sih misalnya aturan penerapan atau implementasinya itu tidak sesuai dengan aturan karena itu kan. Jadi bagaimana kita berbicara tata kelola sedangkan dari aturan sendiri tidak dijalankan dengan baik. Kalau kita berbicara implementasi penerapan, kalau penerapannya tidak sesuai dengan aturan, sama aja aturan itu kan belum sempurna. Dan berbicara anggaran, itu sebenarnya ketika sebuah
aturan itu sudah muncul atau dibangun, biasanya itu ada anggaran untuk pelaksanaannya. Kayak penerapan implementasi tadi kan harus ada. Nggak lagi beberapa bulan yang lalu kan ada berita yang beredar bahwa mantan Kadis LHK itu korupsi dana tentang diperiksa Kejati, tapi hingga saat ini diperiksa lama. Tapi hingga saat ini hasil dari periksa itu belum jelas karena kan anggarannya sungguh fantastis, 17 miliar kalau nggak salah Dana TP restorasi. Jadi kalau itu dipergunakan baik-baik oleh BRGM mungkin selesai masalah abrasi. Apalagi berbicara Pulau Bengkalis yang kita baca-baca di berbagai jurnal atau para akademisi, dan sampai akademisi dari Jepang sendiri turun ke Bengkalis untuk melihat itu ya, berbicara tulisan beliau sangat bagus. Sampai ada bahasa 10 tahun ke depan itu Bengkalis akan tenggelam kan. Saking pedulinya orang luar dengan daerah kita. Jadi teman-teman melihat nggak ada progres yang dilakukan oleh pemerintah, baik konteks masa pemerintahan Pak Samsuar dan DPR begitu. Kalau untuk progres, mungkin saat ini yang kelihatan cuma di SIA aja, Pak. Kalau untuk program Riau Hijau, mungkin kembalikan aja jadi SIA Hijau gitu. Riau Hijau kan masih Oke, baik, sahabat diri, saya ingin masuk ya sebelum kita nanti break dan nanti masing-masing memberikan closing statement ya di akhirnya, karena memang ini yang betul-betul kita tunggu pada waktu ini adalah kehadiran Pak Samsuar ya, supaya kita bisa betul-betul menumpah ruahkan begitu ya, atau mengkoreksi. Saya ingin tanya ke 3 narasumber kita. Sering sekali dalam soal tata kelola SDA dan lingkungan hidup ini adalah tantangannya adalah dimensi politik ekonomi ya. Artinya proses industrialisasi yang cukup besar di Riau yang dibuktikan dengan sumber penerimaan daerah, baik itu dari sektor sawit, dari sektor pokoknya sektor-sektor sumber daya alam lah, itu nggak bisa dipungkiri. Riau salah satu sektor terbesarnya dari sektor penerimaan dari sektor sumber daya alam. Lalu juga berbagai macam industri, pulp and paper, industri sawit, bahkan industri migas dan sebagainya. Yang notabene itu adalah industri yang bergerak pada soal-soal sumber daya alam yang juga nanti mempengaruhi komitmen kita terhadap hulu net sink juga. Bagaimana kemudian industrialisasi di soal kehutanan itu ada perintah dari kesepakatan PBB untuk diturunkan, bahkan muncul kemudian perdagangan karbon dan sebagainya. Artinya memang tantangan untuk kemudian ketemu gitu antara dunia usaha lalu juga strategi pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat gitu. Itu sering sekali terjadi benturan begitu, Bung Okto. Apa yang kemudian harus menjadi strategi kita ke depan supaya visi pemimpin terhadap Riau Hijau dan juga tantangan ekonomi yang dihadapi pemimpin terhadap dunia usaha itu bisa saling ketemu. Ini kan kadang-kadang pemimpin dan dunia usaha ini kan, kalau pemimpinnya nggak kuat ya ke bawah arus dunia usaha. Tapi kalau pemimpinnya kuat, mungkin dunia usaha bisa mengikut visi dari pemimpin begitu. Nah, seperti apa Bung Okto melihat itu begitu? Ya. Ya, terima kasih Bang Jali. Jadi kalau melihat konstitusi kita, itu kan kita menitipkan atau memasrahkan sumber daya alam ini diatur oleh pemerintah, bukan oleh pengusaha. Jadi bagaimanapun role pemegang pengelolaan manajemen tata kelola yang Bang sebut itu tetap harus menjadi kewenangan dan kekuasaannya pemerintah, negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Jadi nggak bisa bisnis
ataupun perusahaan korporat dia mengatur Dan mendominasi itu nggak bisa. dominasi apalagi Oke. nggak bisa sesuai keinginan dia saja. Itu satu kan. Kemudian sebenarnya bisa ketemu tata kelola itu di mana ya tujuan daripada bernegara dan konstitusi itu kan sebenarnya kesejahteraan, kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran rakyat ini. Dan di mana kita bisa dapat kesejahteraan itu kata kuncinya adalah keadilan. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Dan hari ini keadilan itu nggak terjadi ya. Nah, ini beberapa hari lalu Presiden itu terjadi ya. Ya, jelang di hari Pancasila. Hari Pancasila. Itu bilang dia memamerkan blok rokan Industri migas ya. migas ini sudah seluruhnya dikelola oleh Pertamina. Nasionalisasi ya. Sebelumnya dari Kalteng dan Chevron. Dan ini 25% dari produksi nasional. Kalau tahun 2019 lebih dari itu ya, gitu ya, dari nasional. Tapi apa yang terjadi? Keadilan itu nggak ada. Ketimpangan yang ada di sana. Walaupun sudah nasionalisasi dan seterusnya, Caltech sudah memeras mengaku begitu banyak, kemudian Chevron sekarang di Pertamina, masyarakat sampai masih terpinggir kan, masih haknya itu nggak diakui sekarang. Gimana sih hutan adat mereka, tanah wilayah mereka, terus bongku dikriminalisasi, dipenjara, gara-gara dia mau nanam bibit menggalu di tanah wilayah. Jadi ketemunya itu harusnya rumusnya di situ. Bisnis ada, tapi harus ada keadilan. Nah sekarang nggak ada. Supaya adil ya, koreksi izin-izin perusahaan dikurangi luasannya, dicabut, dikurangi luasannya, kemudian distribusi ke masyarakat, distribusi ke lingkungan dalam arti dipulihkan. Artinya pemerintah kepala daerah itu harus ke sana. Sekali lagi, kita memasrahkan kewenangan itu di negara melalui pemerintah. Jadi nggak bisa kalau bisnis ya. Berani kan bakal calon pemimpin kita dan menyelesaikan. Tapi itu tadi ya, kata kuncinya memang harus keadilan itu harus muncul ya. Tata kelola gitu. Dan kebijakan-kebijakan mengarah keadilan itu sebenarnya mulai ada, terutama sosial, hutan adat, cuma nggak dikejar, gitu ya. Itu juga dibutuhkan untuk kepala daerah itu menjadi jalan akui masyarakat adat. Selesaikan dulu masalah masyarakat adat di provinsi itu akan penyelesaian masalah sengketa lahan, akan nyusul semuanya ya. Masalah kebakaran hutan dan lahan itu akan nyusul selesai. Saya kira harus punya benar-benar niat dan dia mampu mengelola secara baik. Berarti kalau gitu sebetulnya ada kunci dan rumusnya juga ya. Kalau pemimpin daerah itu betul-betul fokus pada soal keadilan, itu akan membereskan persoalan-persoalan lainnya gitu ya. Ya, saya punya keyakinan itu. Oke. Bung Elu seperti apa melihatnya? Antara ini semacam selalu sesuatu yang nggak ketemu gitu antara mindset korporasi atau dunia swasta atau dunia pengusaha dengan pemerintahan, dan ujung-ujungnya yang menjadi korban itu masyarakat yang selalu diadvokasi oleh Bung Alun dan kawan-kawan Walhi. Nah, bagaimana ini bisa jadi concern gitu bagi bakal calon ke depan untuk menjembatani antara kepentingan privat, kata Bung Okto tadi, tapi keadilannya juga muncul begitu. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kewajiban negara itu harus memberikan ruang sebesar untuk keadilan dan kesejahteraan. Tapi kan kalau bicara bisnis, ya mereka harus mengoreksi ambang batas yang mana yang disesuaikan untuk mengeksplorasi tadi. Selama ini kan memang dikasih beberapa. Digarap semua ya? Ya itu. Mana wilayah-wilayah yang seharusnya dilarang itu tetap dilewati, dilanggar. Nah, itu kekuatannya negara atau pemerintah harus di situ mainnya. Ada ambang batasnya, jangan sampai negara begitu. Nah, terus itu pengawasan, dia memberikan koreksi yang belum tadi. Ketika dia melanggar aturan itu diberikan atau disangsikan atau berikan sanksi. Ini kan juga harus dimainkan. Di aturan sebetulnya udah ada ya. Nah ini jangan sampai tadi sumber daya ini memang
segala-galanya bagi pengusaha, tapi kita sebagai kasirnya akhirnya gitu kan, yang ngasih gitu. Tapi yang mengelola itu mereka gitu. Tapi kan kita di titik kesejahteraan ini tidak muncul di masyarakat gitu. Ini yang kita lihat aliran yang tidak muncul, kemudian pembagian ke sekolah itu tidak dibatasi gitu. Semuanya dirampas semuanya gitu. Jadi masyarakat yang selama masuk dan mengambil hasil alam pun tak bisa lagi gitu. Dan mereka konflik gitu kan. Dan berapa banyak ya konflik antara swasta dengan masyarakat setempat itu sangat banyak sekali ya. Antar perusahaan pun ada. Antar perusahaan juga ada ya. Itu pembagian itu tidak jelas. Kira-kira untuk ke depan udah mulai nampak ya bakal calon yang bisa menyelesaikan itu. Saya belum bisa karena yang nampaknya baru sepatu ya. Belum ada isinya gitu. Baru keinginan gitu. Kalau deklarasi spanduknya udah banyak ya. Ya. Oke, ini mungkin PR juga ya sahabat Green ya, bagi kita untuk lebih betul-betul melihat rekam jejak ya bakal calon itu, keberpihakan mereka terhadap persoalan-persoalan khususnya ekologi ya, supaya betul-betul selesai itu masalah lingkungan dan sumber daya. Nah dari Mapala, gimana melihat soal relasi ekonomi ya dalam masalah lingkungan dan sumber daya alam ini? Karena sering sekali kan yang menjadi kritik para mahasiswa, kritik para mahasiswa pencinta alam itu adalah soal dunia swasta. Seperti apa Vivaldi melihatnya? Untuk kita melihat terkait kritik dunia swasta tadi ke masyarakat, sebenarnya lebih banyaknya itu dibenturkan masyarakat yang lebih diuntungkan. Kadang ada sedikit masalah masyarakat dengan perusahaan, misalnya perusahaan sawit, itu yang membenturkan masyarakat dengan aparat. Dan kita jangan jauh-jauh, ada berita yang beredar dalam beberapa bulan lalu kalau nggak salah itu perampatan lahan masyarakat itu di oleh PT KPI itu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat video kan perampatan lahan itu bahkan yang di Bugian sendiri masyarakat ini sudah masuk ke masyarakat di sana, tapi pihak perusahaan mengganggu si masyarakat tadi. Ketika nanti si masyarakat bersuara bakalan dibenturkan oleh aparat korporasi tadi. Dan sekarang itu Indonesia sudah menertibkan aturan baru kan terkait, bisa kita lihat pertambangan. Untuk mengelola pertambangan kita sekarang bentuk ormas agama aja, tidak bisa kita mengelola pertambangan. Aturan baru. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya. Oke, closing statement bagi para narasumber kita ya untuk bagaimana kemudian ke depan itu mungkin masyarakat yang belum melek ini soal betapa pentingnya isu lingkungan atau isu ekologi itu menjadi visi misi yang prioritas. Di samping mungkin ada persoalan-persoalan ketimpangan sosial lainnya. Tapi hari ini kita coba memfokuskan pada karena kita pilkada ekologis sahabat Green, jadi penting untuk melihat siapa bakal calon yang betul-betul meletakkan visi misi ekologis itu menjadi PR yang dia mesti selesaikan ketika dia memimpin selama 5 tahun ke depan gitu. Nah, Bung Alul atau Bung Okto nanti juga Vivaldi juga bisa lah memprovokasi gitu ya, memprovokasi masyarakat bahwa isu lingkungan ini penting dan menentukan untuk kesejahteraan Riau ke depan. Gitu. Dari Vivaldi dulu. Jadi terakhir. Baik, untuk kesan itu lebih ke apa masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan mengawal terkait permasalahan lingkungan dan harus buat terhadap berita membaca juga. Dan satu sisi 60% pemilih dalam pilkada kali ini adalah kaum muda ya. Dan kandidat yang menarik terkait ekologi ataupun lingkungan itu harus bisa meyakinkan kaum milenial atau kaum muda pada saat ini, karena yang pemegang suara yang paling banyak itu di kaum muda.
untuk pilkada serentak tahun 2024. Jadi jangan salah pilih ya. Ya, untuk kepada kaum muda ataupun mahasiswa atau milenial juga masyarakat jangan salah pilih terkait kandidat pemimpin daerah kita yang akan datang 2024 sampai 2029 karena jangan terpengaruh oleh visi misi karena tanpa bisa lihat rekam jejaknya belakangan seperti apa. Baik, terima kasih Bung Alu. Pesan kepada masyarakat Riau untuk tidak salah pilih pemimpin dan harus pilih pemimpin yang pro pada ekologi. Ya, itu pada seluruhan dulu bahwasanya lingkungan tidak bisa menyuarakan isu ini ke kita sendiri. Kita sebagai makhluk ekologis juga harus memberikan membantu mereka menyampaikan suara-suara yang disampaikan oleh di luar kita seperti di pesisir, di hutan, di kawasan gambut itu disampaikan pesan kepada masyarakat dan khususnya kepada calon pemimpin yang akan berikut prestasi politik. Karena secara keseluruhan itu sangat berkesinambungan dan berhubungan. Ketika suara di pesisir tidak sampai itu akan jadi kerusakan. Nah, ketika tidak sampai di daratan atau di sungai juga tidak sampai suaranya ke kita, itu akan terjadi suatu bencana atau kerusakan. Nah itu makanya kita sebagai masyarakat dan publik juga memberikan suara tersebut kepada pemimpin yang akan mengikuti pemilihan. Jangan terpengaruh politik uang ya. Nah itu juga itu juga harus dihindari. Itu. Oke, baik. Bung Utoh, apa provokasinya pada masyarakat supaya masyarakat kadang-kadang itu tadi politik uang, lalu juga faktor-faktor sukuisme, lalu juga kadang-kadang ada kultur di masyarakat kita itu nggak melihat rekam jejak, tapi melihat pada aspek-aspek yang sangat kultural dan ya kadang-kadang bentrok juga dengan kemajuan yang ingin kita capai begitu. Apa yang mesti dilakukan masyarakat supaya tidak salah pilih? Kalau kita ingat di bulan akhir tahun sampai bulan awal bulan Februari kita mau ke wilayah ke Awan, ke Ui, Sore, ke Kebilahan atau sebaliknya itu susahnya minta ampun, putus ya karena banjir ya. Kalau kita ingat 2015 waktu asap atau 2019 waktu asap lagi, itu kita mau berpergian juga susah, sekolah gitu. Nah, peristiwa-peristiwa itu sebenarnya harusnya nggak terjadi, atau nggak boleh kita ulangi. Nah, isu ekologis itu dia sebenarnya dekat dengan kita. Kita mengalami, hanya saja seringkali kita lupa. Apalagi kalau udah dihadapkan tadi dari politik. Makanya kita masyarakat ya, saya juga bagian dari masyarakat, kita semua harus paham bahwa isu ekologis itu dampaknya itu nyata sekali ke kita. Oleh sebab itu kita harus aware, mempertimbangkan para calon yang memang dia mengusung akan menyelesaikan soal-soal itu, gitu ya. Dan bagaimana calon-calon ini tidak terafiliasi itu kepada orang-orang yang menyebabkan bencana itu banjir dan juga asap gitu. Kita tahu Polri rilis tuh siapa yang jadi tersangka gitu ya. Kemudian pengadilan negeri kita sampai pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung juga punya misalnya siapa perusahaan A, perusahaan ini yang membakar hutan, terus dia dekat dengan siapa misalnya. Nah ini jangan dipilih juga. Misal, dan itu kan berkesinambungan ya. Pentingnya memilih pemimpin yang tidak terkoneksi dengan para perusahaan dan cukong. Misalnya ini kasus Bupati Kuansing, Adi Putra, dia dipenjara itu karena menerima suap dari PT
sawit di Wansing, PCAA itu ya. Ternyata sebelum dia jadi bupati itu udah sering transaksi itu. Menyuap waktu dia jadi DPRD dia sudah dikasih duit. Jadi ketika para politisi ini punya kaitan juga berkaitan dengan bisnis yang lain kotor, nanti ke depan ya juga akan kebijakannya akan dipengaruhi. Jadi sekali lagi kita masyarakat itu harus paham bahwa isu ekologi itu dekat dengan kita ya. Banjir kemarin itu susah betul. Terasa sekali ya. Makanya kita pilih pemimpin yang tidak terlibat dengan penyebabnya itu dan juga yang punya pemikiran dan komitmen tentunya untuk mengatasi masalah tersebut. Kadang ada juga yang punya visi tapi nggak berat gitu ya, nggak sanggup untuk menyelesaikan itu perlu kita dorong juga ya. Ya, diuji juga. Diuji Dia dulu. mau berani berkomitmen tegas, Ya. berani menemui Oke. masyarakat. Ya. Kayaknya semua bakal calon mesti diuji di sini ya, Bang Okto ya. Kita uji dulu visi-visinya sebelum mereka memastikan patut ya untuk berlayar menjadi pemimpin negeri khususnya menteri. Oke, baik sahabat Green, itu tadi dari para panelis ya, para narasumber kita juga yang memberikan catatan kritisnya terhadap PR di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam khususnya di Provinsi Riau. Banyak sekali soal abrasi, soal restorasi gambut, soal mangrove, soal keadilan tata kelola tanah begitu ya, masyarakat adat, lalu juga persoalan tata kelola sawit dan lain sebagainya. Tadi menarik satu kata kunci, bagaimana kemudian pemimpin ke depan itu mampu menghadirkan keadilan ekologis sebagai satu kenyataan yang harus dilihatkan begitu ya, tidak lagi dalam konteks kalau hari ini, apalagi mungkin karena kita konteksnya Pak Samsuar ya, itu kertas kebijakannya mungkin banyak ya, Riau Hijau, penurunan gas emisi rumah kaca, mungkin secara kertas kebijakannya ada, tapi secara empiriknya mungkin kita belum terlihat ya, ada dampak dari kebijakan yang betul-betul mungkin terasa di masyarakat. Terima kasih Bung Okto dari Jekalari, Bung Agung, terima kasih dari Waldi Riau dan Vivaldi, terima kasih dari Mapolres Indonesia, dan sebelumnya Dr. Arifudin dari Pusat Studi Bencana. Sekali lagi kita mohon maaf teman-teman sahabat Green atas ketidakhadiran narasumber utama kita Pak Samsuar yang memang semestinya kita jadwalkan hari ini datang bergabung bersama kita untuk kita lihat visi misi dan komitmennya dalam menyelesaikan masalah sumber daya alam. Mudah-mudahan di hari ke depan atau minggu ke depan kita bisa jadwalkan kembali, beliau bisa hadir untuk memberikan meyakinkan kita masyarakat Riau untuk beliau layak dipilih kembali sebagai pemimpin Riau, atau justru masyarakat mungkin ya terserah ya dengan penilaian masyarakat ya, apakah suka atau tidak suka. Baik sahabat Green, terima kasih. Itu tadi spesial talk show kita di Hotel Pangeran, di Luar Hotel Pangeran Pekanbaru. Juga terima kasih kita ucapkan sebagai sponsor dalam kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, mohon diri kerabat kerja bertugas. Saya Rob dari pamit undur diri. Stay green on Green Radio Live. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.